Halo anak-anak, selamat pagi buat anak-anak ibu guru semua. Apa kabar hari ini? Semoga semua kabar baik ya. Hari ini berjumpa lagi dengan ibu guru. Hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, ibu guru harapkan anak-anak ibu guru semua siap menerima pembelajaran dari ibu guru. Nah, anak-anak semua sudah siap kan? Karena sudah siap, mari kita belajar bersama. Hari ini anak-anak, kita akan belajar dari tema 4, yaitu hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat laporan pengamatan gambar. Yang kedua, siswa dapat mengetahui sikap untuk menciptakan persatuan di sekolah. Yang ketiga, siswa dapat mengetahui keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Mari kita baca teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan tempat berolahraga. Misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Nah, apa isi teks di atas? Nah, kita sudah baca teks dengan bersama-sama, maka isi dari teks di atas adalah menceritakan suasana halaman kelas yang bersih. Halaman kelas juga dapat dijadikan tempat berolahraga, sehingga jika rajin berolahraga akan terhindar dari penyakit. Nah, tadi kita sudah menerapkan hidup yang bersih, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Lalu juga kita menanam bunga dan sebagainya. Lalu kita juga harus menerapkan hidup sehat. Nah, contohnya dengan berolahraga. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar itu kita melihat bahwa di situ terdapat halaman sekolah yang bersih. Maka apa yang dapat kamu ceritakan pada gambar tersebut? Apakah kamu mengerti dengan isi gambar? Tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar dalam bentuk laporan sederhana. Nah, di sini ibu akan buat nanti laporan sederhananya. Namun anak-anak saat melihat sebuah gambar, kamu juga harus bisa membuat laporan yang sederhana. Ataupun informasi yang kamu dapatkan, yang kamu temukan dari gambar. Nah, ini contohnya ibu buat halaman sekolah yang bersih. Halaman sekolahku sangat bersih dan rapi. Di depan kelasku tumbuh bunga-bunga. Pada titik-titik tempat yang ditentukan terdapat tempat sampah, sehingga bungkus jajan atau sampah yang lain dapat dibuang di tempat sampah, seperti sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sisa masakan, buah-buahan yang membusuk termasuk kulitnya, karton, kertas. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya kaleng, aluminium, styrofoam, logam, kemasan plastik, kaca, dan keramik.
Selain tempat sampah, di halaman sekolahku juga terdapat pohon yang membuat sekolahku sejuk. Aku senang karena semua warga sekolah selalu menjaga kebersihan sekolah. Nah, itu contoh laporan sederhana yang Ibu buat melalui pengamatan gambar ya. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, inilah yang merupakan sikap persatuan yang dilakukan oleh Dayu dan teman-teman. Ya, mereka menunjukkan sikap kebersamaan ya, baik dalam kegiatan contohnya bermusyawarah, lalu juga dalam bernyanyi, lalu juga dalam melakukan gerakan keseimbangan. Nah, mereka bersatu. Kira-kira anak-anak Ibu guru, ya, tuliskanlah sikap-sikap yang harus kamu miliki agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, seperti tadi Dayu dan teman-teman sudah menerapkan sikap persatuan. Nah, lalu sikap persatuan yang harus dimiliki agar tercipta persatuan itu apa? Nah, inilah dia. Yang pertama, mau berbagi dengan teman. Nah, kita boleh berbagi kepada teman yang contohnya membutuhkan. Kita memiliki 2 pulpen, sedangkan teman kita tiba-tiba pulpennya sudah habis tintanya, maka boleh kita bagi ataupun kita pinjamkan. Saling menghargai meskipun ada perbedaan. Nah, setiap orang pasti memiliki perbedaan. Antara ibu guru dan kamu atau antara kamu dan teman-temanmu pasti ada perbedaan, tetapi haruslah saling menghargai. Nah, selanjutnya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, ini contohnya kita boleh memberikan pendapat kepada orang lain, tapi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Selanjutnya, mau saling memaafkan kesalahan teman. Nah, di situ kurang A-nya ya, teman. Seharusnya teman, bukan TEMN. Mau saling memaafkan kesalahan teman. Nah, selanjutnya mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Nah, yang terakhir bersikap adil kepada teman. Nah, cukup jelas ya sikap-sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan ini. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga. Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Nah, contohnya gambar telentang. Nah, ada di sini ya, gambarnya A sampai C. Cara melakukan, mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Tahan beberapa saat semampunya. Nah, itulah dia gambar telentang. Lalu selanjutnya adalah miring. Ada juga gambarnya di sini sampai 3 ya nak, A, B, C. Nah, bagaimana cara melakukannya? Mula-mula berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Lihat pada gambar A. Lalu salah satu kaki diangkat. Lihat pada gambar B. Tahan beberapa saat semampunya. Kamu menahan ya, sampai beberapa saat. Lalu salah satu kaki ditekuk ke belakang. Nah, kita tekuk salah satu kaki kita. Lihat pada gambar C. Lalu kamu tahan lagi beberapa saat semampumu. Nah, selanjutnya adalah telungkup. Di sini juga ada 3 gambarnya ya. Cara melakukannya, mula-mula telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Lihat gambar A. Yang kedua, salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Lihat gambar B. Nah, yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Nah, lihat gambar C. Nah, anak-anak, kira-kira seperti itulah keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Anak-anak Ibu guru, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat anak-anak Ibu guru semuanya. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Semoga anak-anak Ibu guru selalu sehat, semangat,
dan berbahagia. Maka sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.